Tari Bali secara strukturnya dalam proses belajarnya itu dibagi menjadi 3. Ada agem, tandang, dan tangkep. Yang saat ini kita akan bicarakan adalah mengenai tentang konstruksi emosi dan ekspresi. Tentunya dalam 3 bagian struktur itu, yang paling mengena adalah bagaimana proses dalam mempelajari tari Bali melalui tangkep. Jadi penjiwaan daripada seorang pergina ataupun seorang penari. Perlu kita ketahui bahwasannya emosi itu adalah suatu luapan, rasa, dan suatu identitas daripada seseorang yang berasal dari internalnya, yang belum ditransfer secara eksternalnya. Lalu prosesnya memanifestasikan, merefleksikan daripada emosi itu disampaikanlah melalui sebuah ekspresi. Dalam tari, sebuah emosi itu dikeluarkan, direfleksikan, dimanifestasikan dalam bentuk ekspresi melalui lebih banyak dalam ekspresi melalui non-verbal. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan contoh daripada emosi. Salah satunya contoh daripada emosi itu adalah kesal. Seperti itu. Nah, proses daripada suatu bentuk kondisi internal emosi seseorang ini dan dia akan diluapkan dalam bentuk ekspresi, tentunya kalau sudah meluapkan dalam bentuk ekspresi dari segi estetika tidak sangatlah baik apabila dikeluarkan dengan cara berbentuk sangat vulgar. Oleh karena itu distilirlah menjadi sebuah ekspresi kesal ataupun marah, lalu dibuatkan sebuah ekspresi lewat mata dengan disebut ekspresinya luru ataupun marah. Mecuk alis. Prosesnya ekspresi, pengeluaran ekspresi seperti itu. Dalam tari Bali, kebanyakan ekspresi itu diluapkan melalui indera mata. Makanya mata disebut dengan caksun indriya. Maka taksu seorang pergina itu direfleksikan lewat mata. Jadi seorang penari Bali sebenarnya melakukan komunikasi antara dirinya dengan penonton dan juga komunikasi vertikal antara dirinya dengan yang di atas, yang maha kuasa itu adalah melalui mata. Karena organ satu ini, yaitu mata, adalah organ yang baru lahir hingga mati dia stagnan. Tidak ada suatu perubahan besar ataupun kecil. Itu makna filosofi daripada proses ekspresi yang biasa diimplementasikan dalam tari Bali, yaitu strukturnya adalah tangkep. Lalu selanjutnya ada ekspresi sedih. Tentu kalau seorang manusia secara vulgar merasa suatu bentuk kesedihan, dia akan menangis, mengeluarkan air mata. Lalu dia akan berkuar-kuar, aku tidak mau. Seperti itu. Tetapi tentunya seperti tadi yang disampaikan, luapan ekspresi dalam tari Bali itu kebanyakan diimplementasikan dalam bentuk non-verbal. Tentunya dalam suatu bentuk estetika, kalau kita menari tari Bali lalu meluapkan emosi, meledak-ledak dalam porsi sedih seperti tadi, tentunya tidak estetik. Makanya dalam ekspresi tari Bali, salah satunya adalah sedih, di mana ada yang namanya mecuk alis, lalu ada proses tetangisan, di mana posisi alis dengan bibir menjadi satu kesatuan seperti Arda Chandra, jadi kayak bulan sabit ya. Selalu ekspresi itu dikeluarkan lewat mata. Dia harus berkomunikasi lewat mata tanpa harus meneteskan air mata. Nah, itu prosesnya. Kalau emosi, tentu dia harus bisa sampai meneteskan air mata. Tapi dalam proses ekspresi tari Bali tidak bisa meneteskan air mata, kecuali nanti merupakan bentuk drama tari ataupun nanti berbentuk fragmen. Mungkin di sana bisa untuk meneteskan air mata. Lalu ada yang marah, ada yang sedih, lalu ada gembira. Dalam emosi manusia, apabila dia gembira, tentu dia akan melakukan bentuk
luapan kegembiraan dengan cara hore, aku menang, dia akan melakukan seperti itu. Tetapi dalam tari Bali secara estetika, luapan ekspresinya diekspresikan dengan encah cerengu. Jadi luapan mata yang dibuka, lalu bentuk alis yang sangat estetik, lalu dengan proses arde candra yang dalam posisi terbalik ya. Ini baru dari luapan ekspresi dari mimik ya, dari raut wajah. Ada juga bentuk luapan ekspresi dalam tari Bali itu melalui gesture, body movement. Jadi gerakan-gerakan itu juga bisa diekspresikan dalam tari Bali untuk mewakili emosi yang ingin disampaikan. Misalnya, kalau misalnya ekspresinya sedih, luapan geraknya, dia gesturnya itu, badan ini tidak memiliki tenaga. Sangat lesu dia. Seperti itu. Kalau ekspresinya marah, semuanya urat saraf tegang, daging-daging semua terisi. Nah, dalam proses misalnya marah, jadi semua prosesnya badan ini ditegangkan. Kalau misalnya ekspresinya luruh ataupun marah. Kalau ekspresinya gembira atau bahagia, tersup dengan senyum, lalu ada gerak-gerakan yang dinamis. Tentu dengan ritme-ritme yang ada. Misalnya 2/4, ada 4/4, lalu ada gerakan-gerakan level. Jadi bisa atas, bisa di bawah, bisa turun, bisa ke atas, bisa turun, bisa ke atas. Jadi itu luapan daripada ekspresi kalau kita mau tarikan di tari Bali. Tidak hanya di ekspresi lewat penjiwaan mimik wajah, tetapi juga body movement ataupun gesture yang bisa ditunjukkan oleh seorang penari untuk bisa ditangkap oleh penonton. Ini pesan apa yang ingin disampaikan oleh seorang penari, seperti itu. Mungkin sekilas seperti itu mengenai tentang apa perbedaan emosi dan ekspresi. Sekali lagi disimpulkan, emosi itu adalah kondisi internal yang belum diluapkan. Ekspresi adalah manifestasi atau bentuk proses refleksi daripada bagaimana menyampaikan emosi yang di dalam diri kita sehingga tersampaikan keluar. Jadi seperti itu perbedaan daripada emosi dan ekspresi. Terima kasih.